Guys, welcome back to my channel ganyan Koben Studio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan menyaksikan Borobudur. Rupanya ada juga Candi Prambanan. Betul kesebutan begitu tuh guys. Oke. Anak muda yang baru saja ngomong tadi itu namanya Ardian. Lantaran ia sangat menggemari penyanyi Kurt Cobain, vokalis band Amerika Nirvana, maka ia comot nama itu untuk melengkapi namanya. Menjadilah ia bernama Ardian Cobain. Saya sebut dia anak muda karena umurnya baru 20 tahun paling. Ya, Ian Cobain itu umurnya baru 25 tahun. Nama Ardian Cobain itu kemudian disingkat pendek menjadi Ian Cobain. Nama singkat Ian Cobain itu lalu dijadikan menjadi nama channel YouTube-nya yang fresh, energik, dan bersemangat muda. Ada dari orang Indonesia yang menyebut nama channel YouTube Ian itu bukan Ian Cobain, tapi Ian Cobain. Dibacanya seperti ejaan bahasa Indonesia, cobain. Cobain dalam bahasa Indonesia artinya perintah untuk mencoba atau cobalah. Hal ini sering menjadi bahan buat lucu-lucuan atau canda-candaan. Ian cobain. Dari channel YouTube Ian Cobain, kita sering menonton tayangan videonya yang atraktif, energik, dan sangat bersemangat saat mereaction Indonesia. Saking bersemangatnya membuat konten, saking begitu barbarnya membuat konten kreator, Ian Cobain mengaku bahwa dulu ia pernah mengalami sanksi atau hukuman. Ian Cobain yang begitu barbar membuat konten sempat mengalami teguran dan bahkan mendapat strike, hukuman tegas dari YouTube dan di channelnya, dan channelnya itu kemudian di-ban. Kena ban, bahkan ya channel YouTube-nya hilang entah kemana, seperti lagu Hampa milik Ari Lasso, entah di mana dirimu berada. Apa yang membuat channel YouTube Ian Cobain hilang, di-ban hingga lenyap? Rupanya darah muda Ian Cobain gara-garanya. Ardian Cobain ini kontennya berisi hal-hal yang sensitif atau konten pinggir jurang. Isu-isu Israel diangkatnya dengan panas, juga hubungan Indonesia dan Malaysia. Lalu entah lantaran apa, yang pasti channelnya di-take down, lenyap. Teman-temannya lalu menanyakan kepadanya kemana channel YouTube-nya, kok nggak pernah jumpa. Setelah tahu ternyata channelnya hilang, teman-teman kemudian memberinya motivasi dan semangat untuk membuat channel baru dan berlanjut sukses hingga sekarang. Alhamdulillah. Ian ini mukanya enak dipandang, wajahnya sumeh atau murah senyum. Ian Cobain terlihat sopan meski postur tubuhnya kekar seperti atlet atau bahkan seperti bodyguard. Teman-temannya suka memanggilnya dengan sapaan yang pendek, Bro Ian, panggilan akrabnya, sapaan mesra teman-temannya. Sekarang jika diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, maka kita akan menemukan wajahnya si Ian Cobain ini dan juga gayanya lumayan mirip dengan Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19 di masa Ahmad Dhani muda. Kalau Ahmad Dhani sekarang itu seumuran saya, 48 tahun dengan kepala pelontos. Tetapi tidak hanya mirip di wajahnya saja, Ahmad Dhani, ia pun memang mengidolakan Ahmad Dhani dan band Dewa 19. Pantas saja saat Ian Cobain dan teman-temannya YouTube Malaysia nongkrong di puncak, di pelataran Masjid At-Ta'awun Cisarua, Puncak Bogor, Ian Cobain ini sangat fasih dan hafal dengan lagu-lagu Ahmad Dhani seperti Munajat Cinta dan sebagainya. Pada awalnya saya rada kurang simpatik dengan yang namanya Ian Cobain. Tampangnya yang laki-laki sekali, sangar, ada sedikit tato yang menghias di tangan kirinya, yang kekar itu membuat saya menyangka ini anak muda yang selengean ini, nakal. Pikir saya ketika itu. Ternyata tidak. Saya keliru. Saya sudah salah menyangka atau berprasangka buruk atau suudzon. Ternyata jangan menilai isi buku hanya dari sampul bukunya saja. Jangan menilai isi hati seseorang hanya dari wajah dan penampilan luarnya saja. Saya yang pada awalnya menduga Ian Cobain ini anak metal, anak urakan tak beraturan, minus adab, minus kesantunan dan tata krama, ternyata semuanya keliru. Dari mana saya bisa berbalik 180 derajat? Saya membuat kesimpulan bahwa Ian Cobain ini anak muda yang baik, sederhana, simpel saja. Begini, yang pertama, dia nekat, dia mantap, dia kekeh, tidak goyah, tetap bergeming. Dia tidak berubah pendirian untuk tetap datang ke Indonesia meski kakinya terpincang-pincang dan jalannya tertatih-tatih. Bahkan ia datang ke Indonesia dengan menggunakan tongkat penyangga kaki. Itu saja sudah membuat saya memberi apresiasi tinggi. Acungan jempol deh, salut. Kaki sakit, terpincang-pincang, tertatih-tatih, kok nekat tetap ke Jakarta. Itu yang bikin saya salut. Belum selesai, masih ada yang kedua. Alasan saya yang kedua menyebut Ian Cobain ini anak muda yang berattitude baik, karena ternyata cedera lutut yang dideritanya bukan lantaran ia berkelahi atau bertengkar. Cedera lutut yang dialaminya karena ia jatuh dari loteng lantai 2 rumahnya saat ia sedang menolong seekor kucing yang ada di atas rumahnya. Masya Allah, ini kok ada di zaman sekarang seperti sekarang ini, seorang anak muda perlente naik ke atap rumah, ke loteng atap rumah lantai 2 untuk menolong kucing. Lalu ia guling terjungkal jatuh ke lantai dan tulangnya pun retak.
lututnya pun lumayan parah cederanya. Hebat, mantap. Tambah lagi alasan berikutnya yang ketiga, Ardian Coben ini anak muda yang supel, mudah bergaul. Saat 7 YouTuber Malaysia lainnya beramai-ramai pulang kembali ke Malaysia, Ian Coben ternyata masih betah di Indonesia. Ian tidak ikut pulang kembali ke Malaysia, ia masih menambahkan 5 hari lagi di Indonesia. Nambah kunjungan itu bermakna ia sangat familiar, ia sangat betah, akrab, dan ia mendapat penerimaan dengan baik. Mantap. 3 alasan itu saja sudah cukup buat saya menyematkan label atau kesan bahwa anak ini sosok yang berkarakter baik, bahkan sangat baik. Duet Coben dan Babau itu cocok sekali, pas sekali. Yang satu pecicilan, yang satunya lagi tegas, tegap, dan bersahaja. Yang sekarang dan sekarang Ian Coben sudah balik ke Malaysia. Ia kembali ke negerinya di kota Tawau, Malaysia. Ternyata yang saya rasakan atau yang saya nilai itu sama persis dengan apa yang dirasakan oleh si Mr. Babau. Mr. Babau merasa banyak kesamaan dengan Ian. Sama-sama penggemar musik, menggemari musik, lagu-lagu, sama-sama suka traveling, suka petualangan, istilahnya satu frekuensi. Maka kita tunggu saja bagaimana cara penerimaan dia dan rekan-rekan di Malaysia menyambut rombongan dari Indonesia nanti. Saya sih hakul yakin mereka akan membuat yang terbaik, membuat pelayanan paling mantul, membalas dengan sangat baik, dengan lebih baik lagi dari apa yang sudah mereka terima di Indonesia. Saling berkunjung, saling berbalas kebaikan adalah hal baik. Boleh jadi itulah salah satu inti dari silaturahim atau menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Maka kita tunggu saja ada keseruan-keseruan macam apa lagi pada pertemanan mereka. Oh ya, buat cewek-cewek Indonesia yang berminat pada Ian Coben, kelihatannya sudah percuma karena ia sudah memiliki gebetan seorang wanita cantik berhijab, syar'i dan bercadar. Muslimah sejati duduk di sebelah Ian Coben menyetir mobilnya saat ia diajak bicara oleh Dodi. Siapa dia? Mana saya tahu. Makasih buat yang di sebelah itu. Salam. Wow. Salam dari Indonesia. Jadi gitu aja Bro Yan. Selamat melanjutkan perjalanannya. Tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.